Hai, jumpa lagi dengan seri Belajar BIO. Belajar biologi itu oke, bersama Memlis. Materi kita sudah di bab 8, kita akan mempelajari tentang evolusi. Apa itu evolusi? Mari kita simak sama-sama. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, bisa ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun. Saat ini kita akan belajar tentang teori asal-usul kehidupan, teori evolusi, bukti petunjuk adanya evolusi, dan mekanisme evolusi. Yang pertama, teori asal-usul kehidupan. Ada beberapa teori diantaranya yang dikemukakan oleh para tokoh, yaitu teori abiogenesis, di mana makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Dengan tokohnya adalah Aristoteles, mengatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek mengamati makhluk hidup mikroskopis, rendaman jerami. Kemudian John Needham, percobaan dengan menyimpan kaldu di dalam botol yang ditutupi gabus, muncul mikroorganisme di dalamnya. Berikutnya, teori biogenesis, di mana menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ini adalah percobaan dari Francisco Redi, di mana digunakan 3 toples. Toples pertama diisi daging steril, kemudian ditutup kain rapat. Toples B diisi daging steril, kemudian ditutup kain kasa, dan toples C diisi daging steril, dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, terdapat belatung di toples yang B dengan yang C. Nah, ini membuktikan bahwa belatung itu berasal dari lalat yang hinggap di daging untuk bertelur. Percobaan berikutnya adalah percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Digunakan 2 buah labu, ya, masing-masing diisi air rebusan kaldu, ya. Yang satu dibiarkan dibuat tertutup tabungnya, kemudian satu dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, pada labu yang dibiarkan terbuka, air kaldunya berubah keruh, sedangkan yang ditutup rapat tetap jernih. Ini membuktikan bahwa air kaldu yang keruh menunjukkan terdapat mikroorganisme yang masuk ke dalam air kaldu dari udara. Berikutnya adalah percobaan dari Louis Pasteur. Ini membuktikan mikroorganisme itu tidak tumbuh dari air sediaan steril yang ditempatkan di labu leher angsa. Jadi di tempat yang labu berleher angsa itu air kaldu tetap jernih, sedangkan yang dibiarkan terbuka itu air menjadi keruh. Yang ketiga, teori evolusi kimia. Teori yang dikemukakan oleh Oparin menyatakan pada mulanya atmosfer bumi itu terdiri dari metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Senyawa tersebut akhirnya berubah menjadi molekul organik sederhana asam amino karena adanya energi alam. Nah, teori ini dibuktikan oleh Stanley Miller dan Harold Urey melalui penelitian yang menyerupai kondisi atmosfer tersebut dalam laboratorium, menghasilkan molekul organik atau asam amino. Jadi ini perangkat yang dibuat oleh Miller dan Urey untuk membuktikan penelitian dari Oparin. Setelah terkondensasi, terbentuk molekul organik protein. Berikutnya, teori evolusi. Yang kita lihat perbandingan teori leher jerapah menurut Lamarck dan Darwin. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah itu tadinya lehernya pendek karena terus-menerus merenggangkan leher untuk menggapai daun yang tinggi di atas pohon. Lama-lama leher jerapah terbentuk memanjang sampai beberapa generasi. Sedangkan menurut Darwin, ada variasi leher jerapah yang panjang dan pendek. Nah, seleksi alam membuat jerapah leher yang
berleher panjang itu bertahan, sedangkan jerapah yang berleher pendek akan punah. Kita lihat perjalanan Darwin dalam penemuan teori evolusi. Ini adalah gambar variasi paruh burung finch. Darwin menduga burung di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan. Kemudian mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda dan berkembang biak di Galapagos. Burung finch ini tersebar ke daerah-daerah yang berbeda kondisi lingkungannya dan terjadi isolasi geografi. Nah, dari perjalanan ini Darwin menulis teori utama. Pertama, spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena seleksi alam. Nah, fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin. Pertama, adanya variasi dalam satu spesies. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Terjadi perjuangan secara implisit untuk mempertahankan kelestarian hidup. Dan individu yang dapat bertahan hidup adalah yang memiliki variasi sifat yang adaptif dengan lingkungannya. Selanjutnya kita melihat bukti dan petunjuk adanya evolusi. 1. Kita lihat dari adanya variasi individu dalam satu keturunan. Kemudian ada fosil, kemudian homologi dan analogi organ tubuh. Melalui gambar kita tahu bahwa homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama lalu mengalami perubahan struktur sehingga fungsinya berbeda. Kalau analogi, organ-organ tubuh makhluk hidup yang mempunyai fungsi yang sama tetapi bentuk asalnya tidak sama. Contoh, sayap burung dan sayap kupu-kupu. Yang keempat, embriologi perbandingan. Perkembangan dari mulai zigot hingga fase tertentu pada beberapa jenis hewan menunjukkan adanya kemiripan. Yang kelima, petunjuk biokimia. Dengan analisis biokimia kita menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keenam, organ vestigial. Selanjutnya, mekanisme evolusi. Adaptasi dan seleksi alam. Ini adalah gambar dari ngengat ya. Saat sebelum terjadi revolusi industri di Inggris, populasi ngengat sayap cerah itu lebih banyak daripada sayap gelap karena lingkungan masih bersih sehingga ngengat yang sayap cerah lebih adaptif, tidak mudah tampak oleh predator. Yang kedua, mekanisme evolusi terjadi karena adanya mutasi gen, lalu frekuensi gen dalam populasi. Syarat agar frekuensi gen dalam populasi tetap stabil, pertama, populasinya harus besar, tertutup, tidak ada mutasi, tidak ada seleksi, kemudian perkawinan terjadi acak, dan semua memiliki fertilitas dan viabilitas yang sama. Ini adalah rumus dari hukum Hardy-Weinberg di mana P² plus 2PQ plus Q² sama dengan 1. P plus Q sama dengan 1. P² ini adalah frekuensi genotip dominan homozigot. 2PQ ini frekuensi genotip heterozigot. Q² frekuensi genotip resesif homozigot, di mana P-nya alel dominan dan Q-nya adalah alel resesif. Dan yang keempat adalah mekanisme evolusi karena ada spesiasi berupa isolasi geografi, isolasi intrinsik, dan domestikasi poliploidi. Demikianlah materi tentang evolusi. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Salam dan bahagia.